Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ya, Bu? Ini Mbak, saya mau konsultasi masalah gizi. Betul kan di sini ya Mbak? Oh nggih, betul Bu. Monggo, silakan Bu. Maaf ya Mbak ya. Nggih, monggo. Sebentar ya Bu, saya ambil barang-barang saya dulu. Saya tunggu sini Mbak. Saya mulai ya Bu. Iya Mbak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Satyana Salsabila, Bu, biasa dipanggil Kiki. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa nggih? Saya Bu Rosa Rahmawati. Oh nggih, Bu Rosa. Sebelumnya saya mulai pendataan dulu ya Bu. Iya. Nama lengkapnya Bu Rosa siapa nggih? Bu Rosa Rahmawati Mbak. Oh nggih, Bu Rosa Rahmawati. Umurnya berapa nggih Bu? Umur saya 51 tahun Mbak. 51 tahun. Alamatnya dari mana nggih Bu? Saya alamatnya Jalan Pisang Agung Mbak. Jalan Pisang Agung. Apa ini Dr. Indra itu Bu? Belakangnya Mbak. Oh belakangnya Dr. Iya. Indra situ. Oh jadi kalau boleh tahu apa yang saya bisa bantu Bu? Gini Mbak, saya tuh kepingin diet ya Mbak ya. Soalnya berat badan saya tuh berat Mbak, udah 60 kilo. Kepinginnya sih normal seperti dulu. Saya sudah makan, saya kurangi, tetap aja Mbak, berat badannya itu tetap. Gitu. Pengennya sih tipnya bagaimana supaya cepat turun, apa yang saya kurangi apa gitu. Kalau gitu saya lihat terlebih dahulu ya Bu ya, apakah Iya. Ibu benar apa ya, kelebihan berat badan beneran atau Ibu itu sudah ideal sebenarnya Ibu ya. Jadi Ibu, saya mulai data dulu untuk berat badan Ibu. Berat badannya tadi kan 60 ya Bu ya, 60 mungkin 60 kilo. Kalau tinggi badannya Ibu 155 Mbak. 155. Oh iya, benar Ibu. Jadi berat badan Ibu terlalu berlebih, udah masuk kategori overweight. Dan sebenarnya berat badan Ibu idealnya tuh 49,5 atau 50 kg Ibu, seperti itu. Sebelum saya rekomendasikan dietnya ya Bu ya, sebelumnya pernah punya keluhan apa gitu Bu? Penyakit Kaki apa? saya sakit Mbak. Oh kalau sakit. Iya. Punya riwayat penyakit apa Ibu sebelumnya? Saya sesek pernah. Oh sesek. Kalau misalnya seperti diabetes, kolesterol gitu Bu mungkin? Kolesterol sama asam urat Mbak. Kolesterol sama asam urat, nggih. Punya emah Ibu sebelumnya? Enggak pernah. Enggak pernah punya. Selanjutnya saya itu Bu lihat dulu kebiasaan makan Ibu ya. Apa yang perlu diganti atau ada yang perlu diperbaiki untuk kedepannya ya Bu ya. Saya recall terlebih dahulu makanan Ibu. Yang tadi pagi mungkin sahur tadi Ibu ya, makan apa Ibu tadi? Tadi saya cuma nasi sama tongkol, cuma saya itu aja Mbak. Oke, nasi, tongkol. Tongkol sama apa Ibu? Senyeseng. Oh senyeseng, oke. Nasinya berapa itu Bu? Sedikit setengah entong gitu loh. Oh, kalau dalam piring, bentuk piring Bu, berapa piring? Setengah piring, seperempat piring. Seperempat piring Bu ya. Oke. Kalau misalnya tongkolnya berapa itu Bu? Berapa ekor? Dua potong. Oh 2 potong, gitu, 2 potong. Kalau eseng-esengnya isinya apa aja Ibu? Isinya ya kangkung. Kangkung. Iya. Kangkung aja Ibu? Iya. Kangkung aja. Kalau kangkungnya berapa butuh makannya berapa Ibu? Ya 2 sendokan lah. 2 sendok nih, 2 sendok. Kalau kemarin malam Ibu makannya apa Bu? Dari hasil recall tadi Ibu, tadi saya lihat kalau misalnya di sini Ibu konsumsi makannya Ibu energinya tuh terlalu berlebih Bu, apalagi bagian lemaknya. Jadi ini ya Bu ya. Lemaknya seperti apa? Wong saya nggak makan macam-macam Mbak. Kan lemaknya tuh nggak dari makanan aja Bu, dari misalnya minyak kan tadi kan tongkol itu kan digoreng ya Bu ya. Seperti tempe itu juga digoreng seperti itu. Jadi ini karbonya tuh berlebih, seharusnya tuh 1.800 Ibu sampai 1.900, kelebihan 100 kilokalori ya Bu ya. Terus lemaknya ini seharusnya tuh 50 Ibu, tapi Ibu makannya 60, jadi terlalu berlebih 10
gram seperti itu Bu. Jadi ada yang perlu diubah bagian masak-masaknya ini Bu ya. Jadi minyak-minyak perlu dikurangi seperti itu Bu. Seperti itu. Selanjutnya saya rekomendasikan diet untuk ibu. Jadi saya rekomendasikan diet untuk ibu itu namanya diet rendah lemak ibu. Seperti apa contohnya Mbak? Ini seperti ini ya Bu ya. Jadi diet rendah lemak ini bukan cuma berfungsi untuk menurunkan berat badan ya Bu ya, tapi juga menghindari kolesterol ibu. Jadi ini juga punya manfaat untuk menghindari kolesterol ibu itu kambuh lagi seperti itu Bu. Dan ini ada di sini ada penjelasannya ibu kalau itu diet rendah lemak itu seperti apa ya. Terus ini ada makan-makanan yang dianjurkan seperti ini ada ikan seperti itu Bu. Terus di sini dikukus atau bagaimana Mbak? Oh ya, jadi pengolahannya tuh diusahakan ya Bu ya, pengolahannya tuh hindari yang bentuk penggorengan Bu, karena lemaknya dari minyak sendiri tuh 9 gram Bu, itu tinggi banget dibandingkan dari makan-makan yang lain. Jadi penggorengan untuk pengolahannya tuh bisa melalui perebusan, pengukusan seperti itu Bu. Atau bisa dibakar juga boleh, panggang boleh. Pokoknya hindari yang pakai minyak-minyak ya Bu ya. Atau mentega juga perlu dihindari. Kalau misalnya pingin pakai minyak, usahakan pakai minyak zaitun aja Bu. Itu lebih rendah lemaknya ya Bu ya. Yang seharusnya dihindari itu pastinya tuh minyak ya Bu ya, mentega seperti itu. Terus untuk susunya diusahakan yang susu yang rendah lemak Ibu gitu ya. Apa perlu olahraga ya supaya berat badan saya cepat turun ya? Ya pastinya Ibu. Jadi untuk menyeimbangkan antara konsumsi makannya itu yang rendah lemak juga harus ditambah dengan olahraga yang cukup Bu. Misalnya nggak harus setiap hari harus olahraga, enggak kok Bu. Jadi usahakan seminggu antara 2 sampai 3 kali, bisa 5 menit sampai 15 menit aja Bu. Jadi nggak terlalu lama, Ibu nggak terlalu capek kan Bu ya. Ibu kan harus melakukan keperluan yang lain, jadi olahraga secukupnya 5 menit sampai 15 menit sudah cukup Bu. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan Ibu selain ini? Maksudnya makan selain dari sayuran, buah apa yang perlu dihindari itu ya? Oh, jadi buah-buah yang harus dihindari itu seperti durian gitu Bu. Kalau misalnya yang dianjurkan tuh yang seperti apel gitu Bu ya. Kalau misalnya alpukat tuh emang lemaknya tinggi ya Bu, tapi kalau untuk kesehatan itu baik. Jadi itu lemak yang baik, jadi bisa membantu Ibu. Ya Pak alpukat ya? Iya nggak apa-apa. Terima kasih ya Mbak ya. Nanti kalau ada sesuatu apa-apa nanti saya hubungi dengan lagi ya. Namanya berapa HP-nya Mbak? Oh iya, bentar ya Bu ya. Ini Bu. Oh iya, Perlu nama saya. Jadi nanti di situ ada nama saya. Nanti kalau misalnya Ibu juga misalnya Ibu lupa dengan rumahnya saya, nanti bisa ada di alamat situ. Terima kasih Mbak. Bu. Terima kasih. Nanti kalau ada apa-apa saya hubungi dengan ya. Nggih Bu. Ya. Udah saya tutup ya, saya mau ada acara soalnya Mbak. Oh nggih Bu. Maaf ganggu ya Mbak ya. Terima kasih. Nggih Bu. Monggo Mbak. Assalamualaikum. Salam. Semoga membantu ya Bu. Ya, monggo Mbak. Nggih,